Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke skill yang nomor 5 ya. Nah, skill yang nomor 5 ini tentang be careful of past participles. Oke, nah sebenarnya ini masih nyambung sama skill yang keempat. Kalau yang skill yang keempat itu artinya berupa yang misalnya kayak em, the line connecting to the dot or the line connecting to the another line. Nah, kalau misal kita pakai connecting ke yang present participle itu artinya yang gitu ya. Kalau tadi connecting berarti yang menghubungkan gitu ya. Nah, kalau yang skill yang kelima ini dia kebalikannya. Kalau tadi active, kalau sekarang bentuk pasifnya. Jadi yang dihubungkan gitu ya. Kalau yang tadi pakai present participle yang mana dia pakai verb ing, kalau yang di skill 5 ini kita pakai yang verb ketiganya karena dia menunjukkan verb atau kata kerja yang dipasifkan. Oke, past participles can cause confusion in structured question on the TOEFL test because past participle can be either adjective or part of the verb. Jadi kasusnya sama ya teman-teman ya, sama kayak yang skill 4. Jadi terkadang dalam bagian structure dalam TOEFL dia itu bisa memunculkan kebingungan apakah dia itu menjadi adjektif, kata sifat atau dia menjadi salah satu dari kata kerja tersebut. Baik, oke. Nah biasanya dan memang past participle itu adalah bentuk dari kata kerja yang muncul dengan have atau be, gitu ya. It often ends with ed. Biasanya dia itu berupa yang regular verb ya atau kata kerja beraturan. Tetapi, but there are also many irregular past participle anyways. Akan tetapi banyak juga kata kerja yang tidak beraturan yang muncul dalam soal-soal TOEFL juga. Oke, nah kita bisa lihat di sini contohnya. The family has purchased a television. Oke, keluarga itu sudah membeli sebuah televisi atau sebuah TV. The poem was written by Paul. Oke, puisi itu telah ditulis oleh Paul gitu ya. Nah, ini ketika kita menemukan ada has and was dan setelah itu ada verb 3, oke, berarti ini menunjukkan bahwa si part participle-nya ini adalah bagian dari kata kerja tersebut. Jadi dia bukan berupa adjektif. Oke. Nah, terkadang ada juga yang bikin bingung itu kalimat yang ada di bawah ini. The television purchased yesterday was expensive. Nah, dalam kalimat ini, si purchase-nya ini dia itu berupa adjektif atau kalimat sifat. Kata sifat, I'm sorry. Itu adalah kata sifat, bukan lagi bagian dari kata kerja. Yang kalau kita artikan, TV yang dibeli kemarin itu mahal. Nah, terus kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah was, ya. Dan disambung dengan kata sifat lagi, was expensive. Jadi, purchase di sini dengan purchase yang tadi di atas itu berbeda ya. Kalau purchase yang di atas itu sebagai kata kerja, telah dibeli. Kalau sekarang itu yang dibeli itu berupa kata sifat. Sama kayak tadi ya, the poem written by Paul appeared in the magazine. Oke, puisi yang ditulis ya, yang ditulis oleh Paul itu muncul di majalah, appeared, dan verbnya adalah appeared. Oke, jadi walaupun dia written itu dari kata-kata write, menulis, tapi karena dia past participle, langsung ya tanpa embel-embel, have atau was gitu ya, yang menunjukkan dia pasif sebagai verb, jadi dia di sini sebagai kata sifat adjective. Oke, kita coba ke contoh soalnya dulu. Oke, kita coba lihat salah satu soal-soal yang ada di bawah ya. Oke, the packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke, kita coba lihat di sini. Ini ya caranya kalau semisal teman-teman kayaknya mungkin nggak tahu mungkin salah satu vocab atau kosakatanya arti dalam bahasa Indonesianya apa, tapi kalau semisal kita tahu bahwa dia itu adalah kata kerja, itu akan sangat cukup untuk mengerjakan soal-soal structure ya. Oke, the packages, paket ya, mail at the post office will arrive Monday. Oke. Nah, mail di sini karena di sini ada id-nya di sini itu udah kelihatan ya teman-teman ya bahwa ini itu adalah kata kerja mailed at the office
will arrive Monday. Dan kita punya will arrive di sini. Apa namanya? Jadi walaupun teman-teman nggak tahu artinya arrive, tapi kalau sudah ada will di sini, oh berarti sudah terlihat bahwa ini itu adalah kata kerja. Karena ini ada will arrive di sini, berarti dia sudah pasti adalah kata kerja utama. Coba kita pakai metode apa sih namanya? Silang ya, metode mana nih yang kira-kira benar satu-satu. A, have. Oke, kalau kita misal pakai have, sedangkan di sini ada will, maka nanti jadinya double verb. Sama kayak kalau misal kita pakai be, were. Dia juga nanti kalau misal kita pakai were male akan double verb juga. Oke. Kalau sekarang tinggal si sama di. Nah, kalau yang pakai yang si, yang them itu tidak bisa ya teman-teman ya, karena yang them itu kan termasuk subjek ya. Sedangkan dalam soal itu sudah ada subjeknya di sini, the packages. Oke, jadi yang paling tepat adalah the just. Oke, jadi paket yang baru saja dikirimkan ya, mailed at the post office will arrive Monday. Oke, teman-teman, coba kita sini ya. Nah, tapi sebelum kita latihan ke exercise 5, khusus untuk skill ini, kita coba lihat di sini ada disclaimer-nya ya. Oke, a past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participle. Jadi seperti yang kita pelajari tadi ya teman-teman ya, past participle itu kebanyakan itu pasti pakai yang kata kerja regular atau yang beraturan. Yang mana kalau kata kerja beraturan itu verb 2 sama verb 3-nya itu tinggal dikasih ed aja, kayak misalnya play jadi played, played, terus walk jadi walked, walked. Tapi ada juga beberapa soal yang menggunakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Jadi gimana caranya? Jadi pilihannya ada 3 ya. Ketika kita ngelihat soal tersebut, yang mana yang di highlight adalah kata kerja yang ada id-nya, pasti ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apakah dia simple past? Yang kedua, apakah dia past participle of a verb? Atau yang ketiga dia adalah adjektif gitu ya, yang baru saja kita pelajari. Kalau semisal dia simple past itu contohnya seperti yang nomor 1 ini. She painted this picture. Oke. She painted this picture. Dia telah melukis gambar ini gitu ya. Painted, karena di sini nggak ada apa-apa lagi, otomatis dia adalah bentuk kedua dari paint. Jadinya painted. Berarti dia adalah simple past. Kalau semisal yang kayak nomor 2, she has painted this picture, itu namanya past participle karena si verb 3-nya ini dia jatuh setelah has. Setelah has itu pasti verb 3. Oke, terus yang nomor 3, the picture painted by Karen is now in a museum. Oke, gambar yang dilukis oleh Karen itu sekarang ada di museum gitu. Nah, kalau ini namanya adjective painted-nya karena di sini kita punya is di sini. Jadi kalau semisal sudah ada kata kerja utamanya, otomatis verb 3 yang ini dia adalah adjective yang gitu ya, yang dilukis gitu, yang di bla 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 gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman boleh pause dulu videonya dan mencoba untuk mengerjakan soal dari 3 sampai 10. Oke, nomor 3 sampai 9 dan ini yang nomor 10. Silakan. Oke, kita langsung bahas ya. Nomor 6, seperti biasa cara pengerjaannya adalah kita cuma disuruh untuk membenarkan atau menyalahkan kalimat yang ada gitu. Misalnya nomor 3 salah, berarti kita isi dengan I atau incorrect. Kalau dia benar, berarti kita isi dengan huruf C atau correct. Oke, kita coba yang nomor 3. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Oke. Nah, seperti kita coba belajar tanpa mengartikannya ya, biar kita lebih terbiasa. Oke, the chapters were taught. Oke, di sini ada were ya teman-teman ya. Wait a minute. Oke, were taught. Oke, kalau di sini udah pasti dia jadi verb-nya karena di sini ada were. Berarti dia jadi passive voice. Oke, by the professor this morning will be. Will be berarti di sini dia juga verb. Nah, kalau di sini dia ada verb, di sini ada verb, berarti dia double verb. Kalau misal double verb itu tidak boleh, maka jawabannya adalah incorrect. Oke, number 4. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Okay, the loaves of bread were baked. Okay, were baked. Okay, in a brick oven at a low temperature for many hours. Ini adalah jawabannya C, correct ya?
Karena di sini cuma ada satu verb dan tidak ada past participle atau tidak ada maksudnya tidak ada verb 3 yang menjadi adjektif juga. Nah, setelah ini udah nggak ada ini lagi kan? Oke, jadi hanya ada si were back, jadi dia benar. Oke, number 5. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. The ports were reached, okay? Verb, okay? Were reached by the sailors were under, okay? Were reached and were under the control. So it's verb and it is verb, so no, yeah, incorrect, double verb. Number 6, those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Suspected, kita menemukan verb 3 di sini. Oke, terus kita menemukan were arrested. Oke, nah di sini kita bisa lihat were arrested dia verb. Nah, apakah suspected ini verb atau dia past participle? Oke, di sini dia adalah adjektif ya. Oke, di sini adalah adjektif. Kalau kita artikan adalah mereka yang dituduh bla 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 gitu. Those suspected in the string of robbery. Mereka yang dituduh dalam kasus perampokan itu ditangkap oleh polisi gitu. Karena di sini nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Kenapa dia bukan verb 2 gitu ya? Karena kalau semisal dia verb 2 otomatis in the string of robberies artinya jadi berbeda ya teman-teman ya. Mereka mensuspek bukan yang disuspek gitu ya. Gitu. Mereka yang mencurigai bukan yang dicurigai gitu. Maka dari itu kenapa dia menjadi adjektif. Oke, berarti ini correct. Okay. Number 7, the pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country. Okay, di kelihatan ya, ada is, so tidak boleh. Jadi incorrect. Okay. Number 8, the courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Okay, the courses are listed. Are listed di sini kita udah nemu verb 1 on the second page of the brochure have several. Nah, ada have lagi di sini. Have several prerequisites. Oke, jadi sini first, jadi tidak boleh ya. Jadi incorrect. Oke. Kita ke number 9. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Oke, all the tenants were invited. Kita nemu were invited ya. Oke, were invited satu verbnya to the Independence Day barbecue at the department complex. Jadi nggak ada verb lagi, nggak ada past participle dan any verb we didn't find that, so it's correct. Okay, 10. Any bills paid by. Okay, any bills paid by the first of the month will be credited to your account by the next day. Okay, kita punya paid by sama will be credited. Will be credited udah pasti jadi verb, okay? Sama paid by. Nah, apakah dia verb ataukah dia adjective? Atau dia cuma verb 2 dalam artian simple past. Oke, semua bill, any bill, setiap bill, kalau semisal dia jadi simple past, dia artinya jadinya nggak ini ya, nggak pasif. Setiap bill yang membayar, masa bill yang membayar ya kan nggak mungkin ya, pasti bill itu dibayar bukan membayar. Jadi sudah pasti dia adalah adjective. Oke, jadi jawabannya adalah correct. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di skill yang ke-6. Bye-bye.